bentuk-bentuk saluran pemasaran. Saluran pemasaran sendiri atau yang biasa disebut marketing channel, menurut Kotler, yaitu merupakan suatu lembaga yang saling berkaitan untuk menjadikan produk atau jasa yang siap dikonsumsi atau siap digunakan. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Fungsi saluran pemasaran sendiri bagi produsen yaitu memberi informasi tentang keadaan lapangan, daya saing, serta selera konsumen. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, yaitu yang pertama, saluran secara langsung. Saluran ini merupakan jenis saluran yang menghubungkan transaksi dari produsen langsung kepada konsumen. Yang kedua, saluran semi langsung. Distribusi ini dilakukan oleh perantara yang bertugas menyalurkan produk dari pebisnis kepada konsumen. Yang ketiga, saluran tidak langsung. Jenis distribusi ini sebenarnya mirip dengan semi langsung, tetapi jalur perantaranya lebih panjang, seperti dari pebisnis ke pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Keberadaan penyalur dengan para produsen harus dipelihara dengan baik oleh keduanya, karena itu sangat membantu kelancaran pemasaran. Hubungan keduanya harus diciptakan sebaik mungkin sehingga kegiatan bisnis yang mereka jalani berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan. Produsen sendiri memiliki banyak kekuasaan untuk memasang saluran pemasaran mau bekerja sama dengan penyalur. Nah, kekuasaan produsen sendiri yaitu meliputi yang pertama, kekuasaan memaksa. Yang dimaksud yaitu jika agen atau saluran pemasaran bekerja kurang baik, maka pihak produsen dapat memaksa mereka dengan ancaman menghentikan pengiriman barang, sehingga jelas ini sangat merugikan pihak penyalur. Sedangkan bagi produsen, mereka dapat mencari penyalur lain. Yang kedua yaitu merupakan kekuatan sah. Produsen memiliki keahlian tertentu yang dapat meningkatkan kemajuan perusahaan. Keahlian ini sangat diperlukan oleh pihak penyalur, karena penyalur sangat bergantung kepada produsen. Misal, produsen memiliki peralatan canggih untuk memudahkan pekerjaan, atau produsen seseorang yang ahli teknik. Strategi yang terakhir yaitu store atmosphere. Berman and Revans menyatakan bahwa store atmosphere merupakan perasaan seseorang pada saat memasuki toko atau calon konsumen yang sudah mempunyai bayangan tentang suatu toko tersebut sebelum ia masuk mencari barang yang mereka cari dan mengetahui harganya. Atmosfer sendiri merupakan suasana toko yang meliputi berbagai tampilan interior maupun eksterior, tata letak, internal toko, kenyamanan udara, layanan, musik, serta pramuniaga. Sehingga bagi konsumen, mereka menimbulkan daya tarik dan membangkitkan keinginan untuk membeli barang tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kedua mengenai manajemen retail. Kegiatan perdagangan besar dan perdagangan eceran sangat penting dalam proses penyaluran barang dan jasa kepada konsumen. Tanpa usaha perdagangan besar dan eceran, sulit bagi produsen untuk mendistribusikan produknya kepada konsumen. Walaupun ada beberapa produsen yang dapat langsung memasarkan produknya kepada konsumen, tapi hal itu tidak dapat diandalkan dan tidak efisien. Perdagangan eceran bisa diartikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perdagangan eceran besar dan perdagangan eceran kecil. Perdagangan eceran kecil dibagi lagi menjadi dua, yaitu pedagang eceran kecil berpangkalan dan pedagang eceran kecil tidak berpangkalan. Apa sih pedagang eceran kecil berpangkalan dan pedagang eceran kecil tidak berpangkalan? Pedagang eceran kecil berpangkalan adalah pedagang yang mempunyai tempat yang tetap seperti toko, kios, dan warung. Sedangkan pedagang eceran kecil tidak berpangkalan adalah pedagang yang tidak mempunyai tempat usaha yang tetap seperti tukang sepatu, tukang bakso, dan tukang rujak.
Hal yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan pedagang menjadi pedagang eceran kecil dan pedagang eceran besar adalah ownership atau kepemilikan dan jumlah pegawai. Pedagang eceran kecil umumnya memiliki 2 atau sampai 3 pegawai. Pegawai itu kadang-kadang adalah anggota keluarganya sendiri. Menurut Kotler tahun 2003 nomor 536 dalam Bob Foster, tipe-tipe pedagang eceran terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah store retailer atau pedagang eceran bertoko. Yang kedua adalah non-store retailer atau pedagang eceran bukan toko. Dan yang ketiga adalah retailer organization atau organisasi pedagang eceran. Perdagangan eceran ini memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari perdagangan eceran kecil adalah modal yang diperlukan adalah kecil dan rentabilitasnya besar. Yang kedua, pedagang-pedagang eceran kecil menganggap bahwa pendapatannya dari usaha itu merupakan pendapatan tambahan karena mereka hanya atau kadang-kadang hanya iseng untuk mengisi waktu luang. Yang ketiga, lokasi atau kedudukan pedagang-pedagang kecil biasanya paling strategis. Mereka mencari tempat yang paling dekat dengan konsumen yang menjadi target mereka. Yang keempat, hubungan antara pedagang eceran kecil dan pembeli sangat erat seperti yang terlihat di warung-warung sekitar kita. Biasanya mereka sangat akrab dengan pembeli. Faktor-faktor kelemahan yang terdapat pada perdagangan eceran kecil adalah biasanya keahlian yang dimiliki kurang. Yang kedua, administrasi, dalam arti pembukuan tidak diperhatikan, sehingga kadang-kadang laba yang mereka peroleh itu hanya habis untuk dikonsumsi, dan pedagang kecil tidak mampu mengadakan sales promotion. Faktor-faktor yang mendorong majunya toko eceran, yang pertama adalah lokasi atau tempat toko eceran, yang kedua adalah kelengkapan barang, yang ketiga adalah ketepatan harga, dan yang keempat adalah suasana toko atau store atmosphere. Lokasi atau tempat eceran. Tempat yang strategis dari toko eceran ini sangat besar pengaruhnya pada kelancaran penjualan barang pada toko tersebut. Yang kedua, kelengkapan barang. Lengkapnya barang pada toko-toko akan sangat menarik perhatian bagi konsumen. Lengkap di sini diartikan bahwa barang-barangnya komplit, sesuai, dan jenis barang yang diperdagangkan itu banyak. Dan yang ketiga, ketepatan harga. Harga yang tepat sangat penting demi kemajuan toko eceran yang berada di kota-kota besar. Harga ini benar-benar harus diperhatikan karena itu akan menjadi tolak ukur konsumen untuk membeli dan membandingkan harga yang kita jual dengan harga yang ditawarkan oleh toko yang lain. Yang keempat adalah suasana toko. Suasana toko dan lingkungan sekitar sangat besar pengaruhnya dalam persepsi konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam tipe retailer. Yang pertama ada store retailer. Store retailer adalah badan usaha atau toko eceran yang menjual barang-barang secara satuan yang nantinya akan dibeli oleh para konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contoh dari store retailer yang pertama ada department store. Department store adalah toko yang sangat besar yang menjual barang-barang yang bisa dibeli secara satuan. Contohnya seperti baju, sepatu, tas, makanan, minuman, dan lainnya. Contoh dari department store yang pertama ada Lipo Plaza, Matahari Plaza, Ramayana, dan ITC Surabaya. Yang kedua yaitu supermarket. Supermarket adalah toko yang sangat besar yang menjual makanan dan minuman seperti sayuran, makanan kemasan, minuman kemasan, dan bahan dapur kemasan. Contoh dari supermarket yaitu Carrefour dan Hypermart. Yang ketiga adalah convenience store. Convenience store sama halnya dengan supermarket, tetapi ukurannya lebih kecil. Contoh dari convenience store adalah Alfamart, Indomaret, Walmart, dan Freshmart. Yang kedua adalah non-store retailing. Non-store retailing adalah menjual barang secara satuan atau eceran tanpa ada tokonya atau bangunannya. Contoh dari non-store retailing yang pertama ada direct selling. Direct selling adalah
penjualan langsung, yang dimana para penjual langsung menjualkan barangnya dengan bertemu langsung kepada para pembeli. Contohnya dari pintu ke pintu atau menjual barang saat ada acara pertemuan. Metode direct selling ini biasanya digunakan oleh para pemula yang akan melakukan usaha karena dianggap lebih murah dan tidak ada biaya distribusi. Yang kedua adalah direct marketing, yang dimana para penjual akan memanfaatkan teknologi yang ada dalam memasarkan produknya. Biasanya para penjual memasarkan produknya melalui platform marketplace, Google Ads, katalog, dan lainnya. Yang ketiga adalah automatic vending atau vending machine, di mana penjualan ini dilakukan melalui mesin yang bekerja 24 jam, yang dimana barangnya akan berada di dalam mesin dan akan keluar apabila para pembeli memasukkan uang pas sesuai harga dengan barang yang akan dibelinya. Contoh barang yang biasanya dijual pada vending machine ada rokok, makanan, dan minuman, dan lainnya. Yang keempat adalah buying service. Buying service adalah jasa pembelian yang dimana penyedia jasa ini menjadi perantara antara konsumen dengan produsen terpilih yang sudah sepakat untuk memberikan diskon, yang nantinya penyedia jasa ini akan mendapatkan sedikit komisi dari produsen. Yang ketiga adalah retail organization atau toko eceran yang dikelola oleh suatu perusahaan. Contohnya yang pertama adalah corporate chain store atau toko eceran yang dinaungi dan dikelola oleh suatu perusahaan atau pemegang saham. Contohnya adalah department store dan swalayan. Yang kedua adalah voluntary chain atau toko eceran independen yang didukung oleh grosir besar, yang nantinya grosir ini akan membeli barang yang sangat banyak dan akan dibagikan kepada para anggotanya dengan harga yang lebih murah. Contoh dari voluntary chain yaitu Independent Groceries Alliance atau IGA. Pada materi yang keempat, kita akan membahas mengenai strategi pemasaran toko eceran. Pada saat ini, toko eceran banyak memiliki strategi yang menarik bagi konsumennya. Dulu, strategi yang digunakan sangat terbatas, seperti mengutamakan lokasi yang strategis, tenang, nyaman, dan hanya menawarkan barang-barang yang umum. Namun, pada saat ini, toko eceran sudah mengalami banyak perubahan strategi, yaitu yang pertama, target market. Masing-masing toko mencoba mengidentifikasi langganannya, sehingga toko ini menjadi toko yang melayani berbagai jenis konsumen. Yang kedua, persediaan barang, yaitu menetapkan barang jenis apa yang akan dijual. Banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh para pengecer, seperti menjual barang yang bermerek yang eksklusif, baik level nasional maupun internasional, barang ekspor atau impor. Terdapat 3 strategi yang digunakan dalam penyaluran distribusi, yaitu yang pertama, penyaluran distribusi secara eksklusif. Penyaluran ini digunakan oleh barang-barang khusus dan diperuntukkan untuk konsumen tertentu yang jumlah barangnya sangat terbatas pada suatu daerah. Contohnya yaitu seperti penyalur mobil Mercy atau BMW. Yang kedua, penyaluran distribusi secara selektif. Penyaluran yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti besarnya modal, bangunan, gudang, kendaraan, dan lainnya. Yang ketiga, penyaluran distribusi intensif, di mana penyaluran ini itu merupakan penyaluran untuk barang-barang yang dikonsumsi sehari-hari seperti pasta gigi, sikat gigi, alat tulis, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelima tentang pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini sangat populer di negara kita. Kepopuleran pedagang kaki lima memberikan arti positif dan juga arti negatif bagi kita. Arti positifnya yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi seorang yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Mereka bisa mencoba berkreasi dalam berwirausaha dengan modal sendiri yang kecil. Pedagang kaki lima sangat membantu seorang konsumen. Penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan dari adanya pedagang kaki lima.
Negatifnya yaitu pedagang kaki lima tidak mengikuti tata tertib, keamanan, dan juga kebersihan yang sudah diberikan. Contohnya banyak sampah yang berserakan di sekitar pedagang dan juga banyak kesemrawutan. Penegakan disiplin dan juga pengarahan yang bersifat edukatif akan membuat pedagang kaki lima mengikuti aturan, menjaga kebersihan, mengikuti tata tertib dan keamanan yang sudah diberikan kepada mereka. Selanjutnya, pengertian pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah orang-orang golongan lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya kecil. Istilah kaki lima diambil dari tempat di tepi jalan yang lebarnya 5 kaki. Atau bisa juga pengertian pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Ciri-ciri pedagang kaki lima adalah yang pertama, kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik, tidak memiliki izin usaha, tidak teratur dalam kegiatan usaha, dan bergerombol di trotoar tepi jalan di tempat yang ramai. Selanjutnya, perdagangan kaki lima kegiatan informal. Timbulnya sektor informal dari akibat adanya dualisme dalam kegiatan ekonomi pada negara yang berkembang. Dualisme merupakan paham atau ajaran yang mempercayai bahwa alam ini terbagi menjadi 2 hakikat, yaitu hakikat rohani dan hakikat material. Ciri-ciri kegiatan informal yaitu yang pertama, tidak terorganisasi dengan baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi ke-6 dari kelompok kami, yaitu perdagangan eceran besar. Sebelum itu, untuk mengetahui suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai suatu perusahaan yang besar dapat diukur dalam 5 tolak ukur. Yang pertama yaitu dari jumlah karyawan. Jumlah karyawan yang ada pada suatu perusahaan dapat menjadi tolak ukur pertama bagaimana perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik, sehingga nantinya dapat dikategorikan sebagai salah satu dari perusahaan besar. Kemudian yang kedua yaitu volume penjualan. Bagaimana dari aspek karyawan tersebut mampu membuat penjualan dari perusahaan tersebut naik. Yang ketiga yaitu lokasi. Maksud dari lokasi ini sendiri apakah strategis atau tidak. Kemudian yang keempat dari besarnya market share. Market share ini yaitu bagaimana cara perusahaan tersebut mampu membagikan atau mempromosikan barang yang akan dijualbelikan oleh perusahaan itu. Kemudian yang terakhir yaitu perlengkapan toko. Perlengkapan toko ini sendiri yaitu merupakan aspek kelengkapan daripada kenyamanan toko sendiri, baik dari perusahaan, karyawan, ataupun bagi para konsumen itu sendiri. Selanjutnya yaitu perdagangan besar memiliki 3 motif. Motif yang pertama yaitu motif pembelian, yang kedua motif jumlah pembelian, dan yang terakhir yaitu cara-cara usaha. Yang pertama yaitu motif pembelian. Motif pembelian sendiri di sini yaitu bertujuan tidak untuk dikonsumsi, tapi untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu jumlah pembelian. Sebagai yang kita kenal beberapa kategori konsumen yaitu yang pertama commercial consumers, yang kedua industrial consumers, dan yang terakhir governmental consumers. Kemudian yang ketiga cara-cara usaha dari perusahaan tersebut. Mengenai cara berusaha ada beberapa kriteria yang dapat kita kategorikan. Yang pertama yaitu perdagangan besar mempunyai usaha yang diskriminatif, hanya melayani pedagang eceran, tidak melayani semua konsumen saja. Kemudian yang kedua, transaksi perdagangan besar adalah bagaimana suatu perusahaan tersebut mampu mencakup kebutuhan yang lebih besar daripada keinginan konsumen. Kemudian yang terakhir, harga-harga dapat berubah sesuai situasi, bukan one price policy seperti pada pedagang, tetapi dapat diadakan courting, kredit, dan cara-cara pengiriman serta sebagainya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu materi ke-7 mengenai direct marketing atau pemasaran langsung. Direct marketing is an attractive marketing system that uses one or more advertising media to effect a measurable response and or transaction at any location by Cutler. Menurut Cutler, Gary Armstrong, direct marketing adalah sistem pemasaran yang memanfaatkan berbagai media periklanan agar bisa berinteraksi langsung dengan target atau konsumen. Definisi ini menekankan a measurable response yang menunjuk pada customer order. Banyak ahli marketing beranggapan bahwa direct marketing ini membawa peranan yang amat besar di masa yang akan datang dan bisa membangun relationship yang lebih keras.
Faktor yang mendorong bertumbuhnya direct marketing ini ialah karena tingginya biaya kendaraan, kemacetan lalu lintas setiap hari, sulit mendapatkan tempat parkir, kurangnya waktu, kurangnya layanan di toko, dan antri pembayaran di kasir. Hal-hal tersebut mendorong keinginan para konsumen untuk berbelanja di rumah. Direct marketing sendiri memberi keuntungan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Keuntungan bagi pembeli ialah dapat berbelanja dengan santai, menyenangkan, hemat waktu, dan memilih banyak barang. Bisa membanding-bandingkan harga dan mutu dari berbagai katalog yang sudah disediakan. Dan bisa juga membelikan barang untuk orang lain dan langsung bisa dikirim tanpa bertemu secara langsung. Keuntungan bagi penjual ialah direct marketing dapat menyediakan berbagai katalog untuk berbagai jenis barang yang dibutuhkan konsumen. Terlebih konsumen dengan klasifikasi tertentu seperti konsumen yang memiliki berat badan yang cenderung berat atau bisa dikatakan gemuk, konsumen bertangan kidal, konsumen dengan gaya yang nyentrik atau retro, dan juga bisa membuat pesan-pesan khusus kepada calon konsumen. Pengiriman barang sampai di tangan konsumen bisa dihitung dalam hitungan hari maupun waktu. Sangat cepat dan semua katalog dapat dibaca oleh para customer. Customer juga dapat men-track lokasi atau melihat status pengiriman barangnya saat itu juga. Database konsumen dalam direct marketing sendiri sangat diperlukan karena akan sangat berguna untuk yang pertama, untuk mengidentifikasi prospek. Yang kedua, untuk mengambil keputusan calon konsumen mana yang akan diberikan penawaran khusus. Yang ketiga, untuk meningkatkan loyalty konsumen dengan memberi hadiah-hadiah tertentu seperti kupon, buku bacaan, voucher, diskon, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah untuk membangkitkan keinginan pembeli konsumen, terutama pada hari-hari tertentu seperti hari ulang tahun, hari libur, lebaran, Natal, dan sebagainya. Di dalam direct marketing ini sendiri terdapat berbagai macam saluran. Nah, di sini saya akan membahas mengenai saluran utama dalam direct marketing. Banyak saluran marketing yang dapat digunakan oleh direct marketing yaitu face-to-face selling atau saling bertatap muka. Ini adalah bentuk tertua dari direct marketing. Ada tenaga penjual profesional mendatangi calon konsumen pada lokasi-lokasi tertentu. Yang pertama, direct mail catalog marketing. Biasanya menggunakan melalui surat penawaran, pengumuman, juga dikirim melalui audio tape, video tape, CD, disket kepada calon-calon konsumen yang sudah dikenal, yang akhirnya berkembang dengan mengirim fax mail, email, voicemail, pesan-pesan melalui telepon atau melalui answering machine. Yang kedua, katalog marketing. Ini digunakan dalam bentuk pengiriman atau beberapa katalog produk kepada alamat terpilih. Katalognya bisa berisi seluruh item barang, barang khusus, atau bisnis katalog. Kadang-kadang juga bisa berupa CD ataupun video. Yang ketiga, telemarketing, direct response marketing. Dilakukan dengan menggunakan telepon untuk menarik calon-calon konsumen. Penjual juga biasanya memasang iklan di koran atau majalah, kemudian konsumen bisa memutar nomor telepon bebas pulsa dan segera mendapatkan pelayanan. Yang keempat adalah kios marketing. Ini adalah usaha penjual menempatkan customer order placing mesin yang ditempatkan di toko, kios, bandara, dan lokasi lainnya. Konsumen dapat memesan via mesin tersebut apabila ia tidak mendapat barang yang cocok dengan seleranya di toko yang dia datangi. Misalnya dalam membeli sepatu, tidak ada nomor yang sesuai atau yang diinginkan oleh customer tersebut. Tidak hanya berupa nomor dalam sepatu, bisa juga berupa warna, model, dan sebagainya. Sehingga mereka dapat langsung memesan ke produsen. Yang kelima adalah, atau yang terakhir adalah the online consumer atau the online marketing. Ini bekerja melalui penggunaan jaringan internet konsumen. Konsumen dapat meminta informasi berbagai produk, harga, features, dan mutu, dan dapat pula memesan barang sesuai seleranya. Umumnya online marketing ini yang paling banyak diminati atau banyak digunakan oleh konsumen saat ini. Namun tentu saja walaupun banyak digunakan, online marketing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan online marketing bagi konsumen sendiri adalah yang pertama, convenience, di mana sangat menyenangkan karena dapat memesan barang dalam 24 jam. Dimanapun berada, tidak perlu
naik kendaraan, tidak perlu ribet masalah parkir, hemat waktu, dan juga bisa dilakukan istilahnya anytime dan anywhere. Yang kedua, information. Informasi di sini dapat diperoleh dari berbagai perusahaan dengan mudah karena biasanya sudah tercantum di dalam katalog, sehingga sebagai konsumen kita dapat dengan mudah membanding-bandingkan harga, kualitas, warna, dan lain-lain sebagainya dengan produk di toko lain. Yang terakhir, tidak perlu berhubungan langsung dengan tenaga penjual yang kadang-kadang bisa dibilang membosankan atau terlalu banyak berbicara seperti itu. Kemudian kelebihan online marketing bagi penjual adalah yang pertama, segera dapat menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di lapangan, menawarkan produk lain, harga dan deskripsi baru tentang produk tersebut. Yang kedua, hemat biaya. Karena tidak perlu membuka toko, tidak perlu sewa gedung, katalog juga bisa diproduksi secara digital, tidak perlu dicetak dengan harga biaya yang mahal. Yang ketiga, dapat mempelajari calon konsumennya selama berhubungan lewat katalog tersebut. Beberapa banyak yang mengunjungi online site dan beberapa banyak yang berhenti. Informasi ini sangat berguna untuk memperbaiki surat penawaran dan iklan yang akan datang. Yang keempat, kelemahan online marketing. Antara lain, tidak bisa berlaku untuk semua produk. Biasanya untuk produk makanan itu dibatasi karena makanan kan cepat basi. Biasanya untuk katalog-katalog seperti ini lebih diutamakan untuk pakaian atau barang-barang seperti meja, kursi, dan lain-lain. Internet hanya berguna untuk konsumen yang menginginkan informasi tentang produk-produk tertentu. Kemudian yang pembahasan terakhir adalah kelemahan. Yang pertama, orang akan merasa terganggu dengan sistem penjualan yang terbilang agresif. Iklannya di televisi itu terlalu dilebih-lebihkan terkadang, terlalu lama, agak memaksa, dan terlalu membujuk. Maksudnya di sini adalah terkadang barang yang ditampilkan di iklan itu sangat berbeda dengan kenyataannya. Yang ditampilkan di iklan terkadang bukan barang yang dimiliki toko itu sendiri, melainkan mengambil foto dari toko lain. Hal ini terkadang membuat konsumen kurang nyaman dan merasa tertipu. Ketika barang yang dia dapat atau yang sudah datang itu tidak sesuai dengan apa yang terpampang di katalog atau toko online-nya. Yang kedua, kadang-kadang informasi yang diberikan itu tidak benar atau cenderung dilebih-lebihkan atau hiperbola. Yang dilebih-lebihkan di sini biasanya adalah kualitas produk, terus harganya juga kadang-kadang berlebihan, kemudian merek dan seperti itu. Dan juga terdapat bukan terdapat biasanya itu karena ketika kita belanja online, kita harus mengisi biodata seperti nama, alamat, nomor handphone, dan lain-lain, sehingga privasi kita itu bisa diketahui oleh orang lain. Nah, di sini dikhawatirkan pihak perusahaan itu terlalu banyak mengetahui mengenai biodata pelanggan dan bisa menyalahgunakannya. Sekian dari saya dan kelompok 2, mengenai channel manajemen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.